Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku dan kita akan menjawab pertanyaan yang menarik sekali dari Bapak Arsil yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Jadi pada intinya bagaimanakah peran ulama dan pemerintah dalam menyikapi mungkin bisa dikatakan semacam selebrasi kelulusan anak-anak. Kalau tidak berantem kurang lengkap rasanya, Kiai. Baik, itu disebutnya kenakalan remaja ya. Oke, kenakalan remaja. Istilahnya. Iya. Bagaimana tugas ulama atau peran ulama juga peran pemerintah. Saya pikir dua saja peran ulama dan pemerintah itu. Satu, mereka harus dibina mereka. Kalau mereka tidak mau dibina masih begitu juga ya dibinasakan. Ngeri. Maksudnya kasihlah punishment yang sifatnya bisa menimbulkan efek jera. Ini tentu pemerintah, apa dikeluarkan dari sekolahnya bikin aturan. Misalnya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya mendidik anak itu bukan tugas orang lain, sebetulnya tugas kita orang tua. Surat At-Tahrim ayat 6 kan Allah mengatakan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu di sini wahai para suami. Wahai para ayah maksudnya. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Maksud keluarga di situ jaga istrimu, jaga anak-anak. Nah, jangan sampai mereka menjadi penghuni neraka. Bagaimana cara menjaganya? Apa begini? Bukan, cara menjaganya adalah didik anak-anakmu dengan pendidikan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita orang tuanya masih ada, ayahnya masih ada, tapi statusnya seperti yatim. Fungsi ayah tidak hadir bagi dirinya, fungsi ibu tidak hadir bagi dirinya. Yaitu, sehingga disebut yatim berayah, piatu beribu. Bahkan yatim piatu, berayah beribu tapi seperti yatim piatu. Masya Allah. Ustadz Hilmi, kalau kita kembangkan, mengapa kita tidak bertanya justru dengan maraknya tawuran dari anak-anak SMA bahkan sampai pada pembunuhan begitu. Ini bisa kita sebutkan sebagai kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Bahkan sekarang muncul istilah ada fatherless lah, motherless atau sebagai macam. Mereka mencari model-model sendiri. Nah, salah satunya puncaknya adalah mereka harus benar-benar berantem atau tawuran. Ini bagaimana mencermati ini sebagai seorang yang bergerak dalam parenting ini Ustadz Hilmi? Ini tawuran hanya satu dari sekian banyak masalah. Ada tawuran, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Dan ini berulang-ulang. Kalau dibilang kesalahan ya hampir semua kita sebagai stakeholder ini salah semua. Ya pemerintah dengan kurikulum yang mungkin kurang mendukung, para sekolah ya, kepala sekolahnya, guru-gurunya dan sampai ke orang tuanya. Sehingga kenapa bisa menciptakan anak-anak seperti itu? Ya padahal sekolahnya sudah benar, diajarin sudah benar, tapi masih tawuran juga. Kenapa? Karena esensi pendidikan yang terjadi hari ini hanya menyentuh kulit luar. Anak kita mungkin bisa ngaji, tapi ngajinya bukan sampai tenggorokan aja. Enggak, Quran tidak masuk ke dalam dadanya. Ya. Karena silakan dicek anak-anak yang terlibat dalam tawuran, yang pergaulan bebas pasti yang pertama bekal agamanya kurang, yang kedua kurang kasih sayang dari keluarganya. Betul. Punya ayah tapi tidak merasakan kehadiran ayah, fatherless situation. Punya ibu tapi nggak ada ibu hadir dalam setiap masalahnya, motherless situation. Seperti itu berbahaya sekali hari ini. Apalagi bapak-bapak, mohon maaf, saya mau kritik bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, tugas antum tuh bukan cari duit aja. Ya. Saya ketika ngisi parenting, saya ini kan juga lumayan sering ngisi parenting. Hampir dipastikan yang hadir dalam parenting seminar saya itu 99,9% adalah ibu-ibu. Saya tanya, padahal itu waktunya Sabtu atau Ahad. Saya tanya, bapaknya kemana? Suami Anda kemana? Nggak mungkin kan kerja, saya bilang gitu. Mancing Ustadz. Mancing keributan dan segala macam hobi-hobinya ya. Jadi para suami seakan-akan memasrahkan pendidikan itu kepada istrinya padahal salah besar. Bapak Ibu tadi kori kita membaca surah Luqman. Ya itu ada parenting Quran ayat 12 sampai 19 itu surah Luqman. Saya tanya, Luqman itu bapak apa ibu? Iya kali Bu Luqman. Pak Luqman, artinya pendidikan Allah memesankan itu kepada seorang Luqmanul Hakim.
seorang hakim di zaman Nabi Daud itu laki-laki. Artinya apa? Tugas pendidikan itu bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas bapaknya. Bahkan bapak lebih utama. Ustadz, bukankah madrasatul ula katanya. Ibu tuh sekolah pertama bagi anak-anaknya, betul. Bapaknya kepala sekolah. Iya kan? Ibu gurunya, bapaknya yang buat silabus, yang buat kurikulum, yang ngontrol, yang manage itu bapaknya. Makanya pendidikan itu sinergitas antara bapak dan ibu. Bukan hanya tugas ibu, besok kalau ada parenting, bapak nggak mau bilang, omelin aja bu. Begitu ya, mantap ya. Baik, Ustadz Hilmi, masih ada satu pertanyaan lagi dari Ya, Pak siap. Yudi yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan, Pak Yudi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kesempatannya Ustadz dan Pak Kiai. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali fenomena di sosial media, ada cyberbullying, kemudian di kehidupan nyata juga banyak sekali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita Pak. Ya. Dan masalahnya adalah banyak dari kita orang tua yang tidak sadar, bahkan tidak tahu bahwa anaknya adalah pelaku bully atau kekerasan kepada teman-temannya. Nah, apakah anak-anak yang nakal ini merupakan sebuah ujian atau azab Pak bagi orang tuanya? Terima kasih. Allah. Wah, pertanyaan menusuk sekali. Ustadz Hilmi. Saya pikir tadi mau dilarikan kemana gitu, ternyata azab atau apa ini? Ya Bapak udah Allah, punya anak kan, Pak? Na'udzubillah min dzalik. Belum, belum. Udah Tes nikah ini. belum? Oh, pantas jomblo ngomong begitu ya. Saya kira anak itu amanah, langsung ajab dan bener. ujian. Gini, yang pertama garis besarnya anak itu amanah, jangan ujian dulu ya. Ujiannya betul fitnah anak itu. Ketika kita gagal mendidik anak kita maka akan menjadi fitnah. Azab juga betul Bu, ketika anak kita nanti mampu membawa kita ke neraka jahanam. Jadi anak ini investasi, bisa positif bisa negatif. Tergantung, mana saya bilang sekarang capek dikit nggak apa-apa. Kita capek sekarang, capek ibu sekarang, kita akan memetik buahnya nanti, dibanding nanti tiba-tiba kita kaget, kok anak kita begini, perasaan baik-baik aja di rumah. Nah, ini dia, para pelaku cyberbullying atau yang bullying di dunia nyata itu kebanyakan adalah mereka anak-anak yang kurang sentuhan kasih sayang di keluarganya. Bapaknya sibuk, emaknya sibuk. Kalau bapak sibuk cari duit, kalau emak cari apa? Cari duit juga, cari duit juga, iya. Ya, sesibuk apapun tidak boleh mengorbankan kasih sayang ke anak. Anak-anak yang hobinya membuli dan sebagainya itu mereka nggak mendapatkan sosok role model penyayang dari orang tuanya. Orang tua dikit-dikit ngebentak, kadang-kadang orang lagi sibuk kan anaknya. Pak, tolong dong bantuin PR-ku, entar lah, papa lagi sibuk nih. Emak juga begitu, entar lah mama lagi asik tiktokan nih. Mama lagi asik sosmedan nih, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu bapak sekalian jangan merasa terganggu oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak yang kayak begitu biasanya mereka kurang sentuhan kasih sayang orang tuanya. Ya akhirnya mereka membuli temannya. Apalagi ditambah sosial media kita. Saya bilang tadi ini bagaikan hutan belantara yang ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok dan sebagainya seperti dilazimkan. Bahkan saya pernah mendengar Pak Agung, ada anak muda ngomong, Ustadz hari begini kalau kita dicela dengan kata-kata itu masih marah, artinya kita nggak sohib sama dia. Jadi kalau kita maki-maki orang Pak dianggap itu sebuah bentuk keakraban hari ini. Sampai sebegitunya, makanya ibu kaget. Dulu pernah ada kata, ingat nggak odading mangoleh? Ya, itu ada kata-kata ini kan, saya nggak sebutin kata-katanya, takut nggak boleh di TV ini masalahnya gitu ya. Iya, di mute gitu ya, gitu ya. Itu menjadi sebuah kelaziman, ngomong kayak begitu, itu lazim sekarang. Memaki-maki orang itu menjadi sebuah kelaziman. Dan sekarang terjadi. Ketika anak-anak ngomong kotor, ngomong kasar disebut sebuah bentuk keakraban. Ada pergeseran moral. Ini peran orang tua, peran guru, peran para ulama, dan peran pemerintah. Kita bareng-bareng harusnya bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Insya Allah. Baik, Insya terima Allah. kasih Ustadz Hilmi Kiai Asep yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengoreksi barangkali selama ini kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Ingatlah seperti yang dijelaskan oleh guru kita bahwa anak adalah investasi. Kita nanti bertemu dengan anak-anak kita di akhirat. Atau kita berpisah dengan anak-anak di akhirat, tergantung bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala keburukan yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Nusaku siaran tunda yang bisa Anda saksikan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين أنقل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.